Supporter Vietnam ramai-ramai alihkan dukungan kepada timnas Indonesia yang belum lama ini memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini karena timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mampu melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Vietnam harus terhenti di fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Malaysia. Timnas Indonesia berhak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai runner-up di babak sebelumnya, termasuk melangkahi Vietnam dan Filipina. Kendati demikian, perjalanan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tidaklah mudah karena sudah ditunggu tim-tim kuat Asia. Pasukan Shin Taeyong tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bersama tim-tim raksasa Asia semacam Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jika dilihat sekilas mata, langkah timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia terbilang berat karena harus finish sebagai juara grup atau runner-up. Target yang paling realistis bisa digapai oleh timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ialah mengamankan posisi keempat untuk lolos. Namun untuk mencapai itu semua, timnas Indonesia harus mencuri poin sebanyak-banyaknya setidaknya ketika berhadapan dengan Bahrain dan Cina. Hal ini karena kekuatan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 dianggap tidak jauh berbeda dengan apa yang dimiliki oleh skuad Garuda. Melihat kesempatan tersebut, supporter dari negara-negara Asia Tenggara merasa optimistis kalau timnas Indonesia bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan kemudian datang dari supporter asal Vietnam yang kini menjagokan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 meski keduanya dikenal sebagai rival berat kawasan ASEAN. Melalui laman penggemar sepak bola Asia Tenggara di media sosial Facebook, supporter Vietnam berbondong-bondong memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Semoga sukses Indonesia. Meskipun aku tidak menyukai kalian, aku masih berharap kalian bermain di babak ini, kata Trung Phu. Indonesia kebanggaan Asia Tenggara, tandas Hoang Giap Nguyen. Selamat Indonesia. Kalian akan pergi ke Piala Dunia, ungkap supporter Vietnam Binh Yen. Semoga beruntung Indonesia, dari Vietnam. Cobalah yang terbaik, ujar Nguyen Tan. Di lain sisi, beberapa supporter Vietnam ada yang menyarankan kalau timnas Indonesia semestinya bersikap realistis dengan menargetkan finish posisi keempat untuk lolos. Indonesia harus fokus incar 4 besar grup C, Jepang, Australia, dan Arab Saudi berada pada level yang berbeda. Semoga beruntung, tulis Nguyen Pham Dai Pheu. Sejujurnya, saya melihat bahwa Indonesia memiliki banyak potensi untuk finish di posisi keempat atau bahkan ketiga jika bermain bagus. Ayo Indonesia! Buat ASEAN bangga! Dukungan dari Vietnam, jelas Bao Nguyen. Timnas Indonesia akan mengawali perjalanan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke Arab Saudi pada 15 September 2024 mendatang. Sempat tolak dinaturalisasi, kini karir Jordi Wehrman justru merapat ke klub Liga 1 dan berpotensi besar dilirik timnas Indonesia. Melansir dari pernyataan Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PT PBMB, Annisa Zafarina, disebutkan bahwa manajemen Sapeh kerap resmi mendatangkan Jordi Wehrman sebagai amunisi anyar di Liga 1 musim depan. Dalam keterangannya, Madura United memuji Jordi Wehrman yang dianggap punya potensi serta kualitas memukau di Eropa. Selain itu, Madura United juga turut menjelaskan asal-usul pemain anyarnya itu yang diketahui punya darah Indonesia. Jordi Wehrman, pemain kelahiran Den Haag Belanda dan punya darah tanah air dari ibunya, ucap Annisa Zafarina. Pemain yang lama mengasah skill si kulit bundar di Feyenoord dari sejak kecil, datang ke Madura untuk merasakan sengitnya bertarung di Liga 1 dan Asia, tambahnya. Lebih lanjut, Madura United juga berharap kehadiran Jordi Wehrman bisa mengangkat performa tim di kompetisi domestik. Karir Jordi Wehrman cukup bagus. Dia menjadi andalan di Feyenoord dan promosi ke tim utama pada usia yang muda dan pernah bermain di timnas Belanda kelompok usia.
Kami berharap datangnya dia ke Madura United juga bisa mengangkat performa tim, tutup Anissa. Sebelum hengkang ke Madura United, nama Jordi Weerman sempat jadi sorotan terutama dari para penggemar timnas Indonesia. Pada 2022 lalu, nama Jordi Weerman masuk dalam daftar calon naturalisasi timnas Indonesia lantaran dinilai punya kemampuan mumpuni dan prospek karir menjanjikan. Namun, Weerman menolak berseragam timnas Indonesia. Fakta itu dikonfirmasi oleh mantan anggota Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani. Dia, Weerman, menolak. Jordi Weerman sementara bukan target naturalisasi timnas Indonesia lagi, kata Hassani ketika dikonfirmasi wartawan. Hassani tidak menjelaskan alasan Weerman menolak tawaran timnas Indonesia. Faktor Belanda disinyalir menjadi alasan kuat bagi sang pemain menolak PSSI. Terlebih Weerman dalam performa terbaik kala diajak PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu bahkan sempat menjuarai Piala Swiss bersama FC Luzern. Namun kini dengan hengkang ke Liga 1, sepertinya peluang Weerman untuk memperkuat Belanda semakin tertutup dan justru membuka kesempatan bagi PSSI untuk kembali menaturalisasinya. Andai Jordi Weerman mampu tampil apik dan membawa Madura United finish di papan atas Liga 1 musim depan, bukan tak mungkin dirinya bakal dilirik timnas Indonesia minimal pada ajang Piala AFF 2024 akhir tahun nanti. Calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes, memecahkan rekor pribadinya usai mencatat clean sheet bersama FC Dallas pada pekan ke-25 MLS 2024. Martin Paes kembali menjadi sorotan usai tampil apik bersama FC Dallas di Major League Soccer. Pada pekan ke-25 ini, FC Dallas berhasil menaklukkan La Galaxy dengan skor 2-0 di Stadion Toyota, Amerika, Minggu, 14 Juli 2024. Gol pembuka tim tuan rumah dicetak oleh Petar Musa pada menit ke-28. Logan Farrington menggenapi kemenangan FC Dallas usai meneruskan umpan ex-pemain Real Madrid, Asier Ilarramendi. Sementara itu, Martin Paes menambah jumlah clean sheet menjadi 4 kali untuk FC Dallas selama musim 2024. Tak hanya itu, Paes juga berhasil melampaui rekor pribadinya meski hanya mencatat 1 saves pada laga tersebut. Dilansir dari media sosial resmi FC Dallas, kiper berusia 26 tahun itu telah membukukan 95 penyelamatan dari 23 pertandingan di MLS 2024. Catatan tersebut menjadi yang terbanyak selama 3 musim berkarier di MLS. Sebuah catatan penyelamatan tertinggi dalam semusim selama karir, tulis FC Dallas sembari menyertakan foto Martin Paes. Sebuah catatan tertinggi untuk Bang Paes, tulisnya dalam caption postingan tersebut. Seperti diketahui, Martin Paes telah memulai karir profesionalnya sejak 2016 dengan memperkuat NEC. Namun, ia baru mendapat kesempatan bermain ketika hijrah ke Utrecht pada musim 2018. Pada 2022, barulah Paes menerima pinangan dari FC Dallas. Kiper keturunan Indonesia Belanda itu selalu menjadi pilihan utama dalam 3 musim beruntun di FC Dallas. Pada musim pertamanya, Martin Paes mencatat 92 saves dari 32 pertandingan di MLS. Kemudian pada musim kedua ia membukukan 94 penyelamatan dari 30 pertandingan. Musim ini, Martin Paes masih bisa menambah jumlah penyelamatan karena MLS masih akan berlangsung hingga Oktober 2024. Di tengah penampilan apiknya bersama FC Dallas, Martin Paes juga dikaitkan dengan klub Serie A Italia.